Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal nomor 1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Keterampilan dan ramuan, B. Ramuan dan resep, C. Pijat dan energi dalam, D. Alternatif dan konvensional, E. Alternatif dan ramuan. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, serta pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Jadi jawabannya adalah A. Keterampilan dan ramuan. Soal nomor 2. Dalam pengupayaan kesehatan jiwa seseorang dapat dilakukan tindakan-tindakan di bawah ini, kecuali A. Preventif, B. Promotif, C. Naratif, D. Kuratif, E. Rehabilitatif. Upaya kesehatan jiwa terhadap pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Jadi jawabannya adalah C. Naratif. Soal nomor 3. Fasilitas kesehatan yang tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya adalah A. Praktik dokter, B. Klinik Pratama, C. Puskesmas, D. Rumah sakit, E. Klinik umum. Praktik dokter tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya, melainkan cukup menggunakan surat izin praktik. Jadi jawabannya adalah A. Praktik dokter. Soal nomor 4. Basil Calmette-Guerin adalah imunisasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit A. Campak, B. TBC, C. Polio, D. Difteri, E. Beri-beri. Basil Calmette-Guerin merupakan jenis vaksin atau imunisasi yang diberikan pada saat bayi berusia 1 bulan. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit TBC. Jadi jawabannya adalah B. TBC. Penggunaan sel punca dalam dunia medis dapat dilakukan untuk tujuan A. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, B. Reproduksi dan penyembuhan penyakit, D. Reproduksi dan pemulihan kesehatan, D. Semua jawaban benar, atau E. Tidak ada jawaban benar. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Jadi jawabannya adalah A. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Soal nomor 6. Menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan umum dari A. Penyuluhan KB, B. Penyuluhan kesehatan reproduksi, C. Posyandu, D. Imunisasi, E. Semua jawaban benar.
Tujuan umum dari posyandu adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi jawabannya adalah C, posyandu. Soal nomor 7. Di bawah ini merupakan sasaran utama dari pos pelayanan terpadu kecuali A. Anak remaja, B. Bayi, C. Anak balita, D. Ibu hamil, E. Pasangan usia subur. Sasaran utama posyandu meliputi bayi, balita, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui. Jadi jawabannya adalah A. Anak remaja. Soal nomor 8. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan. Jadi jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal nomor 9. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh A. ID, B. Kementerian Kesehatan, C. Konsil Kedokteran Indonesia, D. Mahkamah Kedokteran, E. Tidak ada jawaban benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang praktik kedokteran, Pasal 29 Ayat 2, surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Konsil Kedokteran Indonesia. Soal nomor 10. Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab kepada A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri Kesehatan, atau E. ID. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi jawabannya adalah C. Presiden. Soal nomor 11. Akomodasi ruang perawatan kelas 2 dalam ketetapan BPJS Kesehatan dapat diperuntukkan bagi A. Peserta PBI Jaminan Kesehatan, B. Peserta pekerja bukan penerima upah, C. Pejabat negara, D. Pegawai negeri sipil golongan ruang 1, atau E. Pegawai negeri sipil golongan ruang 3. Sesuai ketetapan BPJS Kesehatan, yang mendapatkan akomodasi ruang perawatan kelas 2 adalah pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Jadi jawabannya adalah D. Pegawai negeri sipil golongan ruang 1. Soal nomor 12. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air adalah vaksin A. MMR, B. Varicella, C. PVC, D. DPT, E. HIB. Varicella adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit cacar air pada anak. Imunisasi ini diberikan pada anak berusia 10 sampai dengan 12 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Varicella.
Soal nomor 13. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat berupa fasilitas di bawah ini, kecuali A. Puskesmas, B. Rumah sakit umum, C. Praktik dokter, D. Praktik dokter gigi, E. Klinik Pratama. Rumah sakit umum merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi jawabannya adalah B. Rumah sakit umum. Soal nomor 14. Hak-hak pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal A. 47, B. 51, C. 52, D. 53, atau E. 56. Hak-hak seorang pasien diatur dengan undang-undang, tepatnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jadi jawabannya adalah C. 52. Soal nomor 15. Dalam menjalankan praktiknya, seorang bidan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, D. Pelayanan kesehatan manula, atau E. Pelayanan kesehatan keluarga berencana. Dalam melaksanakan praktiknya, bidan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Jadi jawabannya adalah D. Pelayanan kesehatan manula. Soal nomor 16. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi memiliki titik-titik-titik divisi yang masing-masing divisi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda-beda. A1, B2, C3, D4, atau E5. Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 divisi, yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi, Divisi Pembinaan. Jadi jawabannya adalah C3. Soal nomor 17. Hewan pembawa yang dapat menyebarkan penyakit leptospirosis adalah A. Anjing, B. Kucing, C. Ayam, D. Babi, E. Tikus. Hewan yang merupakan pembawa leptospirosis adalah tikus. Jadi jawabannya adalah E. Tikus. Hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan pada pasal A. 126 ayat 3, B. 128 ayat 1, C. 128 ayat 2, D. 128 ayat 3, atau E. Tidak ada jawaban benar. Dalam pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Jadi jawabannya adalah B. 128 ayat 1. Soal nomor 19. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dibayarkan oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Pemilik perusahaan, D. Peserta yang bersangkutan, atau E. Tidak ada jawaban benar. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah D. Peserta yang bersangkutan.
Soal nomor 20. Toksoplasma merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh A. Bakteri, B. Virus, C. Cacing, D. Ektoparasit, atau E. Protozoa. Toksoplasma disebabkan oleh protozoa atau parasit darah. Jadi jawabannya adalah E. Protozoa. Soal nomor 21. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter warga negara asing yang melakukan kegiatan yang bersifat sementara di Indonesia dan berlaku selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Jadi jawabannya adalah A. 1 tahun. Soal nomor 22. Peraturan Presiden yang memuat tentang jaminan kesehatan dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2011, C. 2012, D. 2013, atau E. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan adalah PP nomor 12 tahun 2013. Jadi jawabannya adalah D. 2013. Soal nomor 23. Tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab dari A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah tingkat 1, C. Pemerintah daerah tingkat 2, D. Masyarakat, atau E. Semua jawaban benar. Pemerintah daerah, dan atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 24. Pelayanan imunisasi dasar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini, kecuali A. BCG, B. DCR, C. DPT-HB, D. polio, atau E. campak. Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi Bacillus calmette-guerin atau BCG, difteri pertussis tetanus, dan hepatitis B atau DPT-HB, polio, dan campak. Jadi jawabannya adalah B. DCR. Soal nomor 25. Kegiatan utama dalam pelaksanaan Posyandu meliputi pelayanan di bawah ini, kecuali A. KIA, B. Donor darah, C. Imunisasi, D. KB, E. Penanggulangan diare. Kegiatan utama pelaksanaan Posyandu meliputi pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, pelayanan gizi, pelayanan imunisasi, pelayanan pencegahan dan penanggulangan diare. Jadi jawabannya adalah B. Donor darah. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.